Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari grup ketiga atau grup I. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara merancang penelitian tindakan kelas. Pembahasan kami sendiri terdiri dari dua pokok materi. Yang pertama tentang perencanaan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Kemudian disusul dengan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nanda. Kepada Nanda, saya persilahkan. Baik, saya Nanda Wainingsi. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu tentang perencanaan atau planning penelitian tindakan kelas. Nah, kegiatan perencanaan adalah langkah awal dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Langkah ini menjadi landasan bagi langkah-langkah berikutnya, yaitu pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, tahapan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan ini meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Nah, pada tahap perencanaan ini terdiri dari kegiatan mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Next slide, please. Next slide. Oke. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Suatu rencana PTK ini diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam kelas yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan hasil belajar siswa. Misalnya, ada sekelompok siswa yang mengalami kesulitan yang sama dalam mempelajari suatu bagian pelajaran, atau ada siswa yang tidak disiplin mengerjakan tugas, atau hasil belajar siswa yang menurun secara drastis. Nah, next slide please. Nah, di sini Sudarsono mengungkapkan beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi masalah. Kalian bisa lihat di screen bahwa ada 6 pertanyaan yang dapat diajukan. Nah, meskipun pertanyaan tersebut nampak sederhana, akan tetapi membutuhkan waktu dan pemikiran yang serius untuk menjawabnya. Mungkin diperlukan waktu untuk merenung atau melakukan refleksi tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi di kelas. Dan perlu diingat kembali bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada refleksi diri ini membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Next slide, please. Yang kedua yaitu menganalisis dan merumuskan masalah. Menganalisis masalah merupakan langkah yang harus dilakukan guru setelah melakukan identifikasi. Jika melalui identifikasi, peneliti atau guru dapat menemukan beberapa masalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, maka analisis bertujuan agar masalah tersebut menjadi lebih jelas dan dapat menduga faktor-faktor penyebabnya. Nah, tentunya analisis masalah ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa melalui identifikasi masalah biasanya guru menemukan beberapa masalah dalam pembelajaran. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri atau dengan melakukan refleksi diri. Guru dapat mengajukan pertanyaan seperti apakah ketidaktertarikan siswa tersebut berlaku pada semua materi pelajaran atau hanya pada materi-materi tertentu? Ataukah cara penyampaian guru yang membuat siswa tidak tertantang atau bahkan membuat siswa merasa jenuh? Tujuan yang kedua yaitu untuk menemukan kemungkinan faktor penyebab. Nah, dengan melakukan analisis masalah secara cermat, di samping dapat menjadikan masalah semakin jelas serta spesifik, juga sekaligus dimungkinkan menemukan faktor-faktor penyebab munculnya masalah tersebut. Nah, untuk menemukan faktor penyebab dalam kegiatan analisis masalah ini, ada 2 cara yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Yang pertama yaitu
merenungkan kembali masalah tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan yang dapat dijawab sendiri. Misalnya, apakah cara saya menjelaskan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa? Atau apakah penjelasan yang saya berikan sudah cukup atau dapat dimengerti oleh siswa? Nah, yang kedua yaitu dapat juga dilakukan bertanya kepada siswa, baik dengan menggunakan wawancara maupun memberikan kuesioner. Nah, pertanyaan yang dapat kita berikan kepada siswa seperti apakah kamu mengerti pelajaran yang sudah guru jelaskan, atau apakah tanggapan kamu tentang cara guru menjelaskan materi tersebut. Nah, secara langsung maupun tidak langsung, ketika guru melakukan analisis masalah seperti ini, ia juga sudah terlibat di dalam memikirkan faktor-faktor penyebab keadaan seperti faktor-faktor penyebabnya. Nah, keadaan seperti ini merupakan langkah yang positif untuk kelanjutan tahapan di dalam PTK. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menentukan kadar permasalahan. Nah, untuk membantu mempertajam analisis masalah, guru dapat menganalisis beberapa komponen, yaitu yang pertama menganalisis daftar hadir siswa, yang kedua menganalisis daftar nilai siswa, yang ketiga menganalisis tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, dan yang terakhir yaitu menganalisis balikan atau feedback yang diberikan guru terhadap siswa. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Disla. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Nanda. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nanda, bahwa langkah-langkah perencanaan PTK itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Nah, langkah kedua yaitu menilai kelayakan hipotesis tindakan. Berbicara tentang hipotesis tindakan, apa sih itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Jadi hipotesis itu tidak akan jelas kebenarannya atau keabsahannya hingga nanti data terkumpul dan ditelaah secara lebih detail. Lalu menurut Borg and Gall, ada beberapa persyaratan untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis haruslah dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Jadi tidak boleh bertele-tele atau terlalu banyak hal-hal yang tidak penting di dalamnya. Lalu yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi variabelnya itu tidak bisa hanya satu variabel saja. Yang ketiga, harus didukung teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Next slide. Nah, setelah kita dapat memahami hipotesis tindakan, selanjutnya kita harus menilai kelayakan suatu hipotesis. Nah, dalam menilai kelayakan suatu hipotesis, ada banyak atau beberapa persyaratan yang dapat kita kaji untuk dapat menilai layakkah atau tidak suatu hipotesis selama melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama yang dapat kita kaji, hal pertama untuk menilai kelayakan hipotesis yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman. Kita memiliki basic ilmu-ilmu atau kita memiliki pengalaman mengenai substansi tindakan yang dipilih sebagai solusi pemecahan masalah pembelajaran. Serta kita juga harus mengetahui segala hal tentang penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah kemampuan siswa. Nah, dalam mengkaji kemampuan siswa ini, harusnya kita tuh mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan siswa, seperti mengkaji seberapa besar tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan latihan, seberapa sering latihan dilakukan, dan berapa jumlah soal yang diberikan. Nah, selanjutnya, yang harus kita kaji ialah tentang ketersediaan sarana dan fasilitas. Ini dimaksudkan jika kita hendak meneliti tentang sarana dan fasilitas di kelas, maka kita dapat melakukannya dengan cara kita dapat meneliti contohnya guru yang menggunakan sarana atau fasilitas di kelas seperti misalnya guru seni budaya. Jadi kita dapat meneliti saat dia mengajar apakah fasilitas itu terpakai atau dapat membantu perkembangan atau proses pembelajaran saat di dalam kelas. Next slide. Nah, selanjutnya ialah waktu yang tersedia.
Maaf, saya sedikit terbalik menjelaskan poinnya. Seperti yang terlihat, waktu yang tersedia. Nah, saat melakukan penelitian tindakan kelas, kita harus cermat dalam menetapkan waktu untuk melaksanakan langkah-langkah pembelajaran demi menghindari kegagalan suatu PTK. Karena apa? Karena biasanya suatu PTK itu terkendala karena keterbatasan waktu, sehingga step-step yang hendak dilakukan itu tidak dapat terlaksana. Ya, selanjutnya ketersediaan sarana dan fasilitas itu tadi telah saya sampaikan, dan yang terakhir adalah iklim kelas dan iklim sekolah. Nah, iklim kelas dan iklim sekolah ini dimaksudkan selama belajar tentunya guru itu tidak selamanya mampu untuk menghadapi keadaan yang di luar kemampuannya atau wewenangnya. Maka dari itu dalam hal ini kondisi psikologis guru itu tuh guru tuh harus mampu untuk menggunakan iklim psikologinya agar apa? Agar ia mampu untuk mengkombinasikan atau membalancekan antara kondisi psikologi siswa dengan suasana belajar siswa dan lingkungan sekitar. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadis. Untuk materi selanjutnya, setelah kita melakukan perencanaan terhadap penelitian apa yang akan kita lakukan, kita akan melakukan sebuah penyusunan berupa sebuah proposal, di mana proposal itu sendiri merupakan sebuah perencanaan yang sistematis, terstruktur, dan sebagai dasar acuan ataupun kerangka dasar dalam melakukan penelitian. Kerangka dasar ini memuat komponen dan langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan proposal itu sendiri tidak serta-merta hadir tanpa adanya fungsi. Perencanaan proposal itu sendiri dimaksudkan agar penelitian yang akan kita lakukan sesuai dengan ide, usulan, maupun gagasan yang sudah kita pilih ataupun sudah kita pikirkan terhadap suatu masalah yang akan kita pecahkan. Dalam penyusunan proposal itu sendiri, next slide, tolong. Dalam penyusunan proposal itu sendiri, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian abstrak, yang mana biasanya belum kita gunakan, tetapi akan kita gunakan ke depannya. Kemudian ada bagian pengantar, kemudian ada bagian isi proposal itu sendiri. Next slide. Hal yang paling penting yang harus kita amati dalam penyusunan proposal itu sendiri ada pada bagian isi proposal itu sendiri. Pada bagian isi proposal ada 3 bagian utama, yang mana pada bagian awal berisi sampul, persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian pada bagian pokok terdapat bagian-bagian penting seperti pendahuluan, latar belakang penelitian, rumusan masalah apa dan pemecahannya bagaimana, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan teori hasil penelitian yang relevan dengan penelitian, hipotesis, rencana penelitian, setting dan subjek yang akan diteliti, prosedur apa yang akan kita lakukan, dan pengumpulan serta analisis data. Kemudian ada bagian akhir yang biasanya berisi tentang kesimpulan akhir berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan. Next slide. Untuk bagian-bagian pokok proposal akan dijelaskan oleh Deki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kevin atas penjelasannya mengenai hal-hal yang harus diketahui mengenai PTK itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian pokok proposal. Dalam bagian pokok proposal dibagi 3 permasalahan inti, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan juga rencana penelitian. Yang mana masing-masing dari bab ini memiliki subbab masing-masing. Dalam pendahuluan ada disebutkan latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu umumnya diuraikan urgensi-urgensi penanganan permasalahan yang akan kita ajukan dalam penelitian tersebut. Kemudian permasalahan penelitian itu biasanya tentang kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Misalnya satu, kesenjangan antara kondisi awal dan kondisi akhir masalah pokok dari subjek penelitian, atau yang kedua, masalah
awal dan akhir dari peneliti itu sendiri. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu umumnya dikembangkan dari identifikasi dari masalah yang akan diteliti dalam PTK tersebut. Umumnya berbentuk kalimat tanya. Kemudian dalam pemecahan masalah biasanya diuraikan cara-cara pemecahan masalah. Kemudian umumnya juga dikemukakan caranya bagaimana diberitahukan alternatif pemecahan masalah yang akan digunakan dalam PTK itu sendiri. Kemudian masuk kepada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan PTK itu umumnya atau hendaknya dirumuskan secara jelas dan dipaparkan di dalam PTK tersebut. Tetap tindakan dan tujuannya itu harus konsisten dengan permasalahan yang dikemukakan pada awal-awal rumusan masalah tersebut. Kemudian masuk kepada kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari kajian teori yang mana berisi falsafah dasar, teori, dan konsep yang mana kaitannya sangat erat dengan skop penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori yang dilakukan juga harusnya relevan dengan permasalahan, dilihat dari isinya maupun dari variabel yang diteliti. Kemudian hasil-hasil penelitian di sini sudah saya sebutkan bahwa harus relevan. Penelitian yang telah ada dilakukan atau telah ada atau yang dilakukan sebelumnya itu harus relevan dengan permasalahan dan variabel yang diteliti, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis itu diturunkan dari kerangka pemikiran, mulai dari berdasarkan dari rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran. Maka kita bisa menggunakan hipotesis atau dugaan. Kemudian masuk kepada rencana penelitian. Pada rencana penelitian itu umumnya dipaparkan settingan penelitian, karakteristik subjek penelitian, variabel, serta rencana tindakan, dan lain-lain. Kemudian dalam rencana penelitian sendiri memiliki subbab seperti subjek dan subjek, variabel, rencana tindakan, pengumpulan data, serta analisis data. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Silakan. Silakan Suki. Pada bagian akhir proposal berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka yang akan dipakai dalam peneliti disusun menurut urutan abjad pengarang. Hendaknya pustaka benar-benar relevan dan sungguh-sungguh dan akan dipergunakan dalam penelitian. Yang kedua penutup, penelitian tindakan kelas yang dimulai dengan penyusunan proposal seperti dipaparkan di atas sebetulnya mudah siapapun guru lulusan S1 seharusnya tidak akan mengalami kesulitan untuk memulainya. Apalagi sebagian besar kegiatan PTK itu menekankan dengan tugas pokok dan fungsi guru dalam mengajar. Jika proposal seperti yang dilampirkan di atas sudah disusun, berarti guru yang peneliti PTK itu sudah melaksanakan lebih dari 65% penelitiannya. Selebihnya 35% tinggal pelaksanaan pengumpulan dan analisis data pembahasan, membuat kesimpulan dan saran yang disajikan dalam laporan penelitian. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Untuk pertanyaan sendiri bisa dilampirkan di sesi komentar. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.